Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Warih Wadansari dengan NIM 40014200086. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum kimia dasar 2 dengan topik KSP melalui PET Simulation. Akan dilaksanakan dua kegiatan, yang pertama melalui table salt atau garam meja, dan yang kedua melalui slightly soluble salts atau garam yang sedikit terlarut. Pada kegiatan yang pertama ini, kita akan mengamati larutan hingga mencapai titik jenuh. Akan dilakukan 8 kali variasi volume air. Yang pertama, kita akan menggunakan volume air sebanyak 1.0 kali 10⁻³ 23 liter. Kemudian kita tuangkan garamnya. Nah, suatu larutan dikatakan mencapai titik jenuh itu apabila tidak ada partikel-partikel yang mengendap atau menggumpal seperti ini. Nah, untuk mencapai titik jenuh kita dapat menggunakan tombol di sebelah sini untuk mengurangi atau menambah partikel. Kita atur hingga tidak ada partikel yang menggumpal. Nah, ketika sudah tidak ada partikel yang berikatan, menggumpal atau mengendap di dalam air seperti ini, maka larutan dengan volume 1.0 dikali 10⁻³ 23 liter mencapai titik jenuh dengan jumlah partikel sodium dan klorida sama-sama 10. Kemudian yang kedua, variasi volume air 2.0 dikali 10⁻³ 23 liter. Sama seperti sebelumnya, kita amati apakah ada partikel yang menggumpal atau tidak. Nah, jika tidak ada partikel yang menggumpal atau mengendap seperti ini, artinya larutan sudah mencapai titik jenuh. Jadi, larutan dengan volume 2.0 dikali 10⁻³ 23 liter mencapai titik jenuh pada saat jumlah partikel sodium dan kloridanya 27. Selanjutnya, variasi ketiga menggunakan volume air 3.0 dikali 10⁻³ 23 liter. Karena tidak ada partikel yang menggumpal, maka larutan ini sudah mencapai titik jenuhnya dengan jumlah partikel sodium dan klorida 24. Selanjutnya, variasi keempat dengan jumlah volume air 4.0 dikali 10⁻³ 23 liter. Larutan dengan volume 4.0 dikali 10⁻³ 23 liter air mencapai titik jenuh pada saat jumlah partikel sodium dan klorida yang larut sebanyak 34. Kemudian variasi kelima menggunakan volume air 5.0 dikali 10⁻³ 23 liter. Larutan dengan volume air 5.0 dikali 10⁻³ 23 liter mencapai titik jenuh dengan jumlah partikel yang larut yakni sodium dan klorida berjumlah 35. Kemudian variasi keenam
dengan jumlah volume air 6.0 dikali 10 pangkat min 23 liter. Mencapai titik jenuhnya pada saat jumlah partikel yang larut sodium dan klorida berjumlah 40. Kemudian variasi ketujuh, dengan volume air 7.0 dikali 10 pangkat min 23 liter. Mencapai titik jenuh pada saat jumlah sodium dan klorida yang larut 50. Kemudian variasi terakhir dengan menggunakan volume air 8.0 dikali 10 pangkat min 23 liter. Mencapai titik jenuhnya pada saat jumlah partikel yang larut 49. Nah, kemudian kegiatan kedua melalui slightly soluble salts, kita akan menggunakan dua jenis garam. Yang pertama strontium fosfat dengan menggunakan variasi volume air yang berbeda pula seperti kegiatan pertama tadi. Yang pertama saya akan menggunakan volume air 5.0 dikali 10 pangkat min 17 liter. Kita amati. Nah, karena masih ada partikel yang menggumpal, maka kita perlu mengurangi atau menambah jumlah partikel hingga bound ini menunjukkan jumlah partikel yang menggumpal. Kita atur hingga mencapai 0. Nah, jika sudah menunjukkan angka 0, maka tidak ada lagi partikel yang menggumpal dan artinya larutan ini sudah mencapai titik jenuh. Jadi, larutan dengan volume air 5.0 dikali 10 pangkat min 17 liter mencapai titik jenuh pada saat partikel yang larut berjumlah partikel strontium yang larut berjumlah 21 dan fosfatnya 14. Kemudian variasi kedua pada strontium fosfat dengan menggunakan volume air 1.0 dikali 10 pangkat min 16 liter. Nah, masih ada partikel yang menggumpal, maka kita perlu mengurangi atau menambahkan partikelnya hingga pada bagian bond menunjukkan nilai 0. Nah, sudah menunjukkan nilai 0, maka larutan ini sudah mencapai titik jenuhnya. Kemudian variasi yang ketiga menggunakan volume air 1.5 dikali 10 pangkat min 16 liter. Kita amati apakah masih ada partikel yang menggumpal. Nah, ternyata masih ada, maka kita perlu mengatur kembali jumlah partikelnya hingga bond menunjukkan angka 0. Maka larutan ini mencapai titik jenuh pada saat strontium berjumlah 66 dan fosfatnya berjumlah 44. Kemudian yang kedua kita menggunakan jenis garam silver bromide. Yang pertama kita gunakan volume air sebanyak 5.0 dikali 10 pangkat min 17 liter. Kita amati apakah ada partikel yang menggumpal. Ternyata sudah pas, bond menunjukkan angka 0 dan 0. Maka telah mencapai titik jenuh pada saat jumlah ion silvernya 14 dan bromidnya 14. Kemudian variasi kedua menggunakan volume air 1.0 dikali 10 pangkat min 16 liter.
Kita amati apakah ada partikel yang menggumpal, ternyata tidak. Maka larutan ini telah mencapai titik jenuhnya pada saat jumlah ion silvernya 26 dan jumlah bromidnya 26. Kemudian yang ketiga menggunakan volume air 1,5 dikali 10 pangkat 16 liter. Nah, larutan kali ini menunjukkan titik jenuh pada saat jumlah ion silvernya 18 dan jumlah bromidnya 18. Sekian praktikum yang saya laksanakan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.